Marxisme dan Leninisme, atau kelompok yang mengingkari hukum Tuhan seperti liberalisme dan sekularisme. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan kelompok oligarki anti Tuhan adalah kelompok yang mengingkari Tuhan dan mengingkari hukum Tuhan, yang mulai menyusup dan menguasai pemerintahan sehingga berkuasa dan bekerja hanya untuk kepentingan golongannya saja, bukan untuk kepentingan rakyat dan bangsa serta negara. Pemaparan saya dalam pledoi halaman 17 sampai 18 tentang 20 indikasi kebangkitan PKI yang pernah saya paparkan di Simposium Nasional Waspada PKI pada tahun 2016 bukan ngarang cerita, tapi memang kejadian fakta yang terbukti sebagaimana telah saya paparkan dalam pledoi secara panjang lebar. Semoga keterangan yang singkat ini bermanfaat untuk menambah wawasan jaksa penuntut umum. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang jujur lagi amanah. Ketahuilah bahwa pura-pura tidak tahu atau menutup mata dari gerakan oligarki anti Tuhan yang sudah kasat mata dan sudah jadi rahasia umum di tengah masyarakat bukanlah sikap jujur dan amanah, bahkan merupakan sikap khianat yang sangat berbahaya bagi keselamatan generasi penerus selanjutnya. Nomor 6, bahwa jaksa penuntut umum menuduh saya sedang mencari panggung dengan menyalahkan sejumlah pihak seperti Menko Polhukam RI, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, dan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian. Di sini jaksa penuntut umum sangat picik dan naif dalam membaca persoalan karena penuh dengan buruk sangka. Padahal justru saya dalam pledoi halaman 20 sampai 21 sangat memuji sikap Wiranto dan Budi Gunawan serta Tito yang berjiwa besar sehingga mau membuka pintu dialog untuk rekonsiliasi demi persatuan dan kesatuan NKRI. Dan juga saya amat memuji bahwa hasil kesepakatan yang kami capai sangat bagus. Serta justru saya menyesalkan kalau kesepakatan yang sudah sangat bagus tersebut akhirnya berantakan hanya karena adanya operasi liar intelijen hitam. Dari sana saya memberi masukan kepada semua pihak, khususnya kepada Wiranto dan Budi Gunawan serta Tito agar waspada adanya operasi liar intelijen hitam yang tidak suka melihat dialog dan rekonsiliasi di antara saya dan rezim penguasa. Majelis Hakim yang mulia, di halaman ini ada yang belum tertulis di dalam duplik, saya tulis di selembar kertas. Saya tanda tangani, ada tambahan. Saya bacakan di lembaran kertas. Halaman 16 nomor 6 tentang dialog dan rekonsiliasi. A, bahwa dialog antara saya dan kawan-kawan dengan pemerintah Republik Indonesia sudah dibangun sebelum ada pertemuan saya dengan Bapak Budi Gunawan maupun Bapak Tito Karnavian di Saudi. Lalu berlanjut semakin baik setelah ada pertemuan tersebut. B, tanggal 25 Juni tahun 2017, saya selaku pembina GNPF Ulama, yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Ketika itu saya berada di kota Tarim, negeri Yaman, mengirim delegasi GNPF MUI yang dipimpin oleh Ustadz Bakhtiar Nasir ke Istana Negara di Jakarta bertemu Presiden Jokowi untuk berdialog. GNPF MUI saat ini bernama GNPF Ulama, dipimpin oleh Syekh Yusuf Marta. C, tanggal 22 April tahun 2018, saya yang juga pembina PA 212, yaitu Persaudaraan Alumni 212. Saat itu saya berada di kota suci Mekah, kembali mengirim delegasi PA 212, dipimpin oleh Ustadz Slamet Ma'arif, yang juga didampingi pimpinan GNPF, Syekh Yusuf Marta, ke Istana Bogor, bertemu Presiden Jokowi juga untuk dialog. T, hasil dialog GNPF maupun PA 212
dengan Presiden Jokowi sangat bagus. Namun lagi-lagi tidak terrealisasi karena ada gerakan liar intelijen hitam yang tidak suka ada dialog rekonsiliasi antara ulama dan umaro. Jadi sekali lagi saya ingatkan jaksa penuntut umum, jangan suudzon, jangan berburuk sangka. Kalau saya ceritakan peristiwa ini dalam pledoi maupun duplik, justru mestinya jaksa penuntut umum ikut bersyukur adanya upaya dialog rekonsiliasi antara ulama dan umaro, bukan malah menuduh saya cari panggung. Alhamdulillah, saya sebagai dai dan mubalik selama puluhan tahun sudah punya puluhan ribu panggung dakwah, sehingga tidak perlu cari panggung lagi. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berakhlak mulia. Ketahuilah bahwa buruk sangka itu tidak baik dan bukan bagian dari akhlak yang mulia, bahkan bisa mengantarkan kepada dosa dan fitnah. Nomor 7, majelis hakim yang mulia, bahwa jaksa penuntut umum kembali menyinggung soal oligarki anti Tuhan, sehingga tidak perlu saya jawab lagi karena sudah saya paparkan tadi di atas pada nomor 5. Nomor 8, bahwa jaksa penuntut umum menolak istilah pidanaisasi dan menyebutnya tidak ditemukan dalam khasanah bahasa Indonesia yang baik. Di sini jaksa penuntut umum tidak benar karena imbuhan isasi yang merupakan serapan dari bahasa Inggris sudah diakui sebagai imbuhan dalam bahasa Indonesia. Sehingga lahirlah istilah-istilah yang sudah sangat populer penggunaannya dalam hukum, politik, ekonomi, industri, dan lain sebagainya, seperti Islamisasi, Kristenisasi, nasionalisasi, demokratisasi, radikalisasi, modernisasi, organisasi, legalisasi, formalisasi, zonaisasi, normalisasi, positivisasi, generalisasi, kapitalisasi, sosialisasi, individualisasi, kriminalisasi, dan termasuk pidanaisasi, dan lain sebagainya. Jaksa penuntut umum sendiri menggunakan istilah dengan imbuhan isasi, seperti pada replik halaman 22, saat jaksa penuntut umum mengutip pernyataan BEM Sebogor Raya dengan kalimat hentikanlah kriminalisasi dan seterusnya. Kata kriminalisasi dari kata kriminal yang diberi imbuhan isasi maknanya sama dengan pidanaisasi yang kata jaksa penuntut umum tidak ditemukan dalam khasanah bahasa Indonesia yang baik. Padahal bukan tidak ditemukan, tapi para jaksa penuntut umum memang dangkal penguasaan bahasa Indonesianya dan miskin perbendaharaan kata. Di replik nomor 8 ini juga, jaksa penuntut umum mengakui bahwa pelanggaran prokes sesuai Impres nomor 6 tahun 2020, bahwa sanksinya berupa sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Tapi anehnya, jaksa penuntut umum tetap ngotot bahwa kasus Rumah Sakit Umi adalah kasus pidana, bukan kasus proses. Padahal saksi fakta Wali Kota Bogor Bima Arya dan Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syah di bawah sumpah depan persidangan ini mengakui bahwa mereka melaporkan Rumah Sakit Umi terkait urusan prokes, bukan urusan pidana. Dan para terdakwa dalam kasus Rumah Sakit Umi, yaitu saya dan Habib Hanif Al-Attas serta Dr. Andi Tatat, pada awal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik kepolisian hanya soal pelanggaran protokol kesehatan terkait pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984. Namun tiba-tiba saat pemeriksaan sebagai tersangka ada penyelundupan pasal pidana. Ada penyelundupan pasal pidana, yaitu pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait dugaan dengan sengaja menyiarkan kebohongan untuk menimbulkan keonaran. Selanjutnya, pasal selundupan inilah yang justru dijadikan dakwaan ke-1, baik yang primer maupun subsidiar dan lebih subsidiar. Bahkan akhirnya justru pasal selundupan inilah yang dimasukkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu pasal 14 ayat 1 nomor 1 tahun Undang-Undang nomor 1. Undang-undangnya belum tertulis.
Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Ini jelas sekali bahwa penyelundupan pasal pidana ke dalam kasus protokol kesehatan adalah merupakan pidanaisasi atau kriminalisasi. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang beriman. Ketahuilah bahwa pura-pura tidak tahu arti pidanaisasi, padahal secara proaktif melakukan perbuatan pidanaisasi dengan mengkriminalisasi pasien dan dokter serta rumah sakit adalah merupakan bentuk kemunafikan dan kefasikan. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 9. Bahwa jaksa penuntut umum saat saya memaparkan soal diskriminasi hukum dalam pledoi halaman 33 sampai dengan 38 terkait kasus protokol kesehatan dengan menyebut pernyataan Wali Kota Jakarta Pusat Dr. Bayu Megantara dalam kasus Petamburan dan pernyataan Kasatpol PP Pemprov Bogor Agus Ridallah dalam kasus Megamendung, maka jaksa penuntut umum membantah dan menyatakan bahwa semua itu tidak ada kaitan dengan pembuktian perkara Akwo. Padahal dalam pledoi pada lembaran halaman yang sama, saya juga menyebutkan pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya yang notabene berkaitan langsung dengan kasus Rumah Sakit Umi Kota Bogor, yaitu sebagai berikut. Serta Wali Kota Bogor Dr. Bima Arya dalam sidang kasus tes swab PCR Rumah Sakit Umi pun memberi kesaksian bahwa di Kota Bogor banyak terjadi pelanggaran prokes, tapi tak satu pun yang dipidanakan kecuali kasus tes swab PCR Rumah Sakit Umi yang pun melibatkan saya, bahkan juga memberi kesaksian bahwa ia dan stafnya tidak pernah melaporkan saya ke polisi, melainkan hanya melaporkan Rumah Sakit Umi. Jadi jaksa penuntut umum terang-terangan dengan sengaja menyembunyikan pernyataan Wali Kota Bogor ini karena tidak menguntungkan jaksa penuntut umum. Sekaligus jaksa penuntut umum ingin mengabaikan dan menyampingkan kebenaran fakta persidangan yang punya kekuatan sebagai alat bukti tersebut. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berwibawa. Ketahuilah bahwa menyembunyikan fakta kebenaran dengan maksud memberatkan atau mencelakakan seseorang adalah perbuatan tidak terpuji dan sekaligus bisa menghilangkan kewibawaan. Nomor 10. Bahwa jaksa penuntut umum tetap berprinsip bahwa asas equality before the law dalam keadaan apapun tidak bisa diterapkan secara rigid atau kaku. Sehingga jaksa penuntut umum tetap membenarkan sikap diskriminasi dalam penegakan hukum dengan dalih adanya kaidah dan norma hukum yang baku berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf serta alasan restoratif justice melalui proses dialog dan mediasi. Saya nyatakan di sini, pantas saja jaksa penuntut umum tidak pernah merasa bersalah, bahkan selalu merasa benar dan paling benar saat melakukan diskriminasi hukum dengan kriminalisasi pasien dan dokter dalam kasus pelanggaran prokes Rumah Sakit Umi. Sementara ribuan kasus pelanggaran prokes yang lain cukup didialogkan dan dimediasikan serta dimaafkan dengan alasan-alasan tersebut. Pertanyaannya, Majelis Hakim yang mulia, pertanyaannya, alasan pembenar dan alasan pemaaf yang bagaimanakah bagi presiden dan menteri serta gubernur yang berulang kali melakukan pelanggaran prokes sehingga tidak diproses hukum pidana? Begitu juga alasan pembenar dan alasan pemaaf yang bagaimanakah bagi para artis yang juga sudah berulang kali melakukan pelanggaran prokes sehingga tidak diproses hukum pidana? Begitu pula alasan pembenar dan alasan pemaaf yang bagaimanakah bagi gerai-gerai McDonald yang pun sudah berulang kali melakukan pelanggaran prokes sehingga tidak diproses hukum pidana? Semuanya cukup dengan dialog dan mediasi serta dimaafkan. Sementara bagi Rumah Sakit Umi yang telah berjasa membantu ribuan pasien COVID, bahkan pemerintah berutang miliaran rupiah kepada Rumah Sakit Umi selama pandemi. Belum lagi ratusan ribu pasien yang dibantu Rumah Sakit Umi sejak berdiri hanya karena dianggap melanggar prokes, langsung diproses hukum dan dipidanakan serta diseret ke pengadilan. Sehingga pasien dan dokter
serta rumah sakit dikriminalisasi karena dianggap tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf maupun alasan restoratif justice, sehingga tidak perlu lagi ada dialog, tidak perlu lagi ada mediasi, dan tidak boleh dimaafkan. Ada hal penting majelis hakim yang mulia yang harus saya sampaikan di sini kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada para praktisi hukum dan teristimewanya kepada jaksa penuntut umum. Bahwa saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Jaksa Agung RI ST Burhanuddin pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 yang baru lalu, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati dari fraksi PKS menilai positif adanya peraturan Kejaksaan Agung RI nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu restoratif justice. Seharusnya penegakan keadilan restoratif sebagaimana dalam perja tersebut bisa diterapkan dalam kasus Habib Rizik, dan bahwasanya penanganan kasus-kasus seperti Habib Rizik ini tidak berlebihan juga. Begitu yang dikatakan Ahmad Dimyati dari fraksi PKS kepada Jaksa Agung dalam rapat Komisi 3 DPR RI. Sedang anggota Komisi 3 DPR RI yang lain, yaitu Bapak Asrul Sani dari fraksi P3, menyoroti adanya perbedaan penanganan hukum antara orang yang pro pemerintah dengan kalangan yang berseberangan dengan penguasa, sehingga terjadi disparitas dalam tuntutan pidana. Asrul Sani mencontohkan perbedaan itu terlihat dalam penanganan perkara Habib Rizik dan Sahganda Nainggolan, yang keduanya dianggap punya berseberangan dengan pemerintah sehingga dituntut penjara 6 tahun. Sedangkan dalam kasus yang sama tapi terdakwa bukan dari kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, maka tuntutan hukum tidak seperti itu. Karena itu Asrul Sani mengatakan muncul kesan bahwa kejaksaan tidak murni lagi menjadi penegak hukum, tapi menjadi alat kekuasaan dalam penegakan hukum. Menjawab hal tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin di depan Komisi 3 DPR RI pada hari Senin yang lalu mengakui adanya perbedaan tuntutan hukum dalam penanganan perkara dan menyadari hal itu sebagai suatu kelemahan. Dan Jaksa Agung RI juga mengakui belum bisa mengawasi disparitas ini. Karena itu Jaksa Agung RI menugaskan Jampidum Fadil Zumhana untuk menangani disparitas ini. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang adil dan beradab, ketahuilah bahwa prinsip pengabaian keadilan dan prinsip pembenaran diskriminasi dengan alasan apapun adalah kezaliman yang luar biasa yang merusak prinsip dan norma serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Majelis Hakim yang mulia nomor 11. Bahwa jaksa penuntut umum menuduh saya hanya menggiring opini untuk menyesatkan terkait pernyataan saya bahwa jaksa penuntut umum telah menghina dan meremehkan para saksi ahli yang dihadirkan oleh saya dan penasehat hukum. Alangkah bagusnya kalau saat ini di ruang sidang ini diputar saja kembali rekaman persidangan saat saksi ahli sosiologi hukum Profesor Dr. Musni Umar dihina dan direndahkan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan ini. Sehingga saya dan para penasehat hukum memprotes keras di ruang sidang. Sehingga ditengahi oleh majelis hakim yang mulia. Bahkan sampai saksi ahli tersebut pun tersinggung. Hingga membuat pernyataan di ruang sidang ini. Bahwa dirinya adalah profesor yang diakui oleh dalam dan luar negeri. Serta juga sebagai rektor perguruan tinggi. Alangkah bagusnya kalau saat ini diputar kembali di ruangan sidang ini, yaitu rekaman persidangan saat saya dan penasehat hukum menghadirkan 6 saksi ahli sekaligus, yaitu Dr. Refli Harun, ahli tata negara, Dr. Muzakir, ahli hukum pidana, Dr. Abdul Khair Ramadan, ahli teori hukum pidana, Dr. Lutfi Hakim, ahli hukum pidana kesehatan, Dr. Tonang, ahli kesehatan dan epidemiologi, dan Dr. Franz, ahli linguistik forensik. Ternyata jaksa penuntut umum dengan angkuh dan sombong langsung menolak semua saksi ahli tersebut tanpa alasan yang logis. Tanpa alasan yang logis. Tanpa alasan yang logis. Kecuali Dr. Muzakir, yaitu ahli hukum pidana. Itu pun jaksa penuntut umum
ingin seenaknya memaksakan pendapatnya kepada saksi ahli tersebut hingga ditegur oleh majelis hakim yang mulia. Sampai-sampai yang mulia hakim ketua berkata kepada jaksa penuntut umum, kok begitu saja tidak paham. Bahkan di dalam replik halaman 24 jaksa penuntut umum masih saja menghina saksi hukum ahli pidana Dr. Muzakir dengan menyebut bahwa pendapat Dr. Muzakir terlalu bombastis. Karenanya di sini saya nyatakan sekali lagi, sebagaimana saya nyatakan dalam pledoi halaman 39, tentu merupakan hak jaksa penuntut umum menerima atau menolak pendapat ahli. Tapi bukan hak jaksa untuk menghina dan melecehkan keahlian para saksi ahli. Selain itu, kalaupun jaksa penuntut umum menolak pendapat ahli, maka tetap harus disampaikan dengan sopan, bukan dengan angkuh dan sombong, merasa paling pintar dan paling benar sendiri. Padahal jangankan berdebat dengan para ahli yang dihadirkan oleh saya dan penasehat hukum, yang rata-rata adalah profesor doktor berpengalaman, untuk menjawab pledoi saya saja yang tidak pernah sekolah hukum, para jaksa penuntut umum tidak punya kemampuan. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang rendah hati. Ketahuilah bahwa menolak untuk mendengar keterangan saksi ahli tanpa alasan yang jelas adalah merupakan kesombongan dan keangkuhan serta kecongkakan. Nomor 12, bahwa jaksa penuntut umum dalam bentuk pertanyaan menyindir bahwa saya sudah kusut dan rusak otaknya karena saya menjawab dakwaan kedua yang tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam yuridis surat tuntutan jaksa penuntut umum. Wahai jaksa yang pintar dan cerdas, ketahuilah bahwa majelis hakim yang mulia tidak bisa didikte oleh jaksa penuntut umum. Harus ikut hanya kepada dakwaan yang dimasukkan ke dalam tuntutan jaksa penuntut umum saja. Bahkan majelis hakim yang mulia punya hak mutlak untuk mempertimbangkan dakwaan lain yang ada dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, walaupun tidak dimasukkan ke dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Buktinya dalam kasus Petamburan, yang sebagian jaksanya ikut dalam tim jaksa penuntut umum kasus rumah sakit Umi ini. Pihak jaksa penuntut umum hanya memasukkan dalam tuntutannya dakwaan ke-1 dan dakwaan ke-5 saja. Tapi ternyata majelis hakim kasus Petamburan justru memutuskan dengan dakwaan ketiga yang tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam yuridis surat tuntutan jaksa penuntut umum. Itulah sebabnya dalam pledoi saya tetap membahas dan membantah semua dakwaan jaksa penuntut umum. Baik yang dimasukkan ke dalam tuntutan jaksa penuntut umum maupun tidak. Agar nantinya bisa menjadi pertimbangan bagi majelis hakim yang mulia manakala majelis hakim yang mulia melihat dan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya. Jadi jaksa penuntut umum jangan sok mengatur majelis hakim yang mulia. Harus ambil dakwaan ini dan tidak boleh ambil dakwaan itu. Karena majelis hakim yang mulia bebas mau ambil dakwaan yang mana saja. Bahkan bebas untuk menolak semua dakwaan. Serta bebas juga untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman. Ketahuilah, soal sepele seperti ini saya saja yang tidak sekolah hukum tahu dan paham. Sehingga jaksa penuntut umum yang sekolah hukumnya sampai tinggi dan sudah berpengalaman sidang ratusan kasus bahkan mungkin ribuan kasus, mana mungkin tidak tahu dan tidak paham, kecuali kalau sedang error. Dengan demikian saya balik bertanya, sebenarnya yang rusak dan kusut otaknya itu siapa? Saya atau jaksa penuntut umum? Majelis hakim yang mulia, nomor 13. Bahwa jaksa penuntut umum menuding bahwa kisah ayah, anak, dan dokter yang saya sampaikan di persidangan adalah bentuk meminta pendapat kepada saksi fakta. Di sini saya jawab bahwa justru jaksa penuntut umum lah yang memulai dahulu membawakan cerita pengiriman opini tentang jika ada seseorang yang diperiksa antigen, hasilnya reaktif. Lalu saat ditanya ia menjawab, baik-baik saja. Lalu para saksi fakta maupun ahli ditanya, apakah orang tersebut berbohong? Kemudian para saksi digiring untuk menjawab dengan satu kata, ya.
sehingga jawaban para saksi tersebut dijadikan sebagai fakta persidangan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, hampir semua saksi fakta kasus Rumah Sakit Umi saat pembuatan BAP ditunjukkan oleh penyidik kepolisian beberapa rekaman video tentang saya dan Habib Hanif Alatas serta Dr. Andi Tatat yang menyatakan bahwa saya baik-baik saja. Lalu ditunjukkan rekam medis saya untuk dibandingkan. Kemudian diminta pendapat saksi fakta sambil digiring oleh penyidik untuk menyatakan bahwa saya dan Habib Hanif Alatas serta Dr. Andi Tatat telah berbohong. Dan semua saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum saat pembuatan BAP oleh penyidik kepolisian, ada yang diceritakan fakta kasus, bahkan ada yang ditunjukkan fakta kasus berupa beberapa rekaman video tentang saya dan Habib Hanif Alatas serta Dr. Andi Tatat yang menyatakan bahwa saya baik-baik saja. Lalu ditunjukkan berbagai dokumen dan rekam medis saya untuk dibandingkan. Kemudian diminta pendapat saksi ahli terhadap fakta kasus sambil digiring penyidik untuk menyatakan bahwa saya dan Habib Hanif Alatas serta Dr. Andi Tatat telah berbohong. Jaksa penuntut umum yang terhormat, itulah sebabnya dalam rangka mengkanter manuver jahat penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum yang tidak jujur dan amanah tersebut, sekaligus untuk meluruskan sikap saksi fakta maupun pendapat saksi ahli yang terlanjur disesatkan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum, maka saya membawakan sebuah cerita pengandaian tentang kisah ayah, anak, dan dokter sebagai gambaran tentang fakta kasus Rumah Sakit Umi. Dan setelah mendengar kisah tersebut, maka semua saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sepakat bahwa baik si ayah maupun si anak, juga si dokter, tidak boleh disebut berbohong, apalagi disebut mau berbuat keonaran. Karena mereka menjawab sesuai fakta kondisi saat ditanya, dan motifnya pun dengan niat dan maksud serta tujuan untuk meredam hoax dan fitnah yang meresahkan kerabat dan sahabat. Dalam nomor ini juga jaksa penuntut umum berbohong bahwa yang menanyakan pendapat kepada saksi fakta dan menanyakan fakta kasus kepada saksi ahli adalah penyidik saat pembuatan BAP, bukan dilakukan jaksa penuntut umum saat persidangan. Faktanya, silakan diputar saja dalam ruangan ini rekaman persidangan. Kita akan saksikan kembali bahwa sudah tidak terhitung banyaknya jaksa penuntut umum menanyakan pendapat kepada saksi fakta dan menanyakan fakta kasus kepada saksi ahli, sehingga sering diprotes keras oleh saya maupun penasehat hukum, dan tidak jarang terjadi perdebatan dan kegaduhan dalam ruang sidang sampai ditegur oleh majelis hakim. Bahkan dalam replik jaksa penuntut umum terhadap pledoi Habib Hanif Alatas, sekali lagi saya ulangi, mohon maaf majelis hakim, bahkan dalam replik jaksa penuntut umum terhadap pledoi Habib Hanif Alatas, pada nomor 5 di halaman 20, jaksa penuntut umum tertangkap basah dan mengaku sendiri telah menanyakan pendapat saksi fakta tentang isi video yang dibandingkan dengan rekam medik, yaitu sebagai berikut. Jaksa yang menulis dalam repliknya terhadap pledoi Habib Hanif Alatas, bunyinya bahwa untuk menegaskan hal tersebut, dalam persidangan jaksa penuntut umum pernah menanyakan saksi Dr. Bima Arya tentang video yang diperlihatkan dibandingkan dengan rekam medik dari saksi Muhammad Rizik. Disebut saksi di sini karena dalam pledoi Habib Hanif saya sebagai saksi. Saya ulangi bahwa untuk menegaskan hal tersebut, dalam persidangan jaksa penuntut umum pernah menanyakan saksi Dr. Bima Arya tentang video dan diperlihatkan dibandingkan dengan rekam medik dari saksi Muhammad Rizik. Saksi Bima Arya tetap menyatakan bahwa pernyataan saksi Muhammad Rizik dalam video tersebut adalah bohong. Jadi jaksa mengaku sendiri menanyakan pendapat kepada saksi fakta. Uniknya, di halaman yang sama, saat jaksa penuntut umum membantah Habib Hanif Alatas tentang saksi fakta yang tidak boleh ditanya pendapat dan asumsi, jaksa penuntut umum justru ngotot bahwa menanyakan pendapat dan asumsi kepada saksi fakta dalam persidangan dibolehkan dengan berdalilkan KUHP, yaitu sebagai berikut. Bahwa dalil terdakwa itu adalah keliru dan ngawur karena keterangan para saksi tersebut merupakan yang diucapkan di persidangan
sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHP. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang pandai lagi pintar. Ketahuilah bahwa membenarkan tindakan, menanyakan pendapat dan asumsi kepada saksi fakta dalam persidangan dengan berdalihkan pasal 185 ayat 1 KUHP adalah mempertontonkan kedunguan di atas kedunguan. Nomor 14, bahwa jaksa penuntut umum tidak mau menanggapi fakta persidangan yang saya tuangkan dalam pledoi dari halaman 47 sampai dengan 88. Saya maklumi jaksa penuntut umum tidak mau menanggapinya karena sepengetahuan saya bahwa jaksa penuntut umum punya fakta persidangan versinya sendiri yang dikurangkan di sana dan ditambahkan di sini. Lagi pula saya senang karena mengurangi beban saya untuk menjawabnya satu persatu. Untuk itu terima kasih buat jaksa penuntut umum. Nomor 15. Bahwa jaksa penuntut umum memvonis saya berbohong telah melakukan isolasi mandiri di rumah karena tidak ada bukti maupun dokumentasi. Kemudian jaksa penuntut umum menambahkan, akibat pulang dari rumah sakit Umi telah membuat keresahan di lingkungan sekitarnya. Padahal di depan persidangan telah berulang kali para saksi dari tim Mercy dan juga saksi mahkota Habib Hanif Al-Attas memberi keterangan dan membenarkan bahwa saya sepulang dari rumah sakit Umi melaksanakan isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan tim Mercy. Bahkan itu menjadi salah satu syarat saya diizinkan pulang dari rumah sakit Umi sebelum keluar hasil tes PCR sebagaimana diakui oleh saksi Dr. Hadiki dan saksi Dr. Nerina. Dan saya sepulang dari rumah sakit Umi membawa banyak obat dan didampingi tim Mercy yang terdiri dari para dokter berpengalaman serta langsung isolasi mandiri dalam rumah di bawah pengawasan tim Mercy tanpa melakukan kontak dengan siapapun. Jadi keterangan saksi di bawah sumpah depan persidangan tidak lagi dianggap sebagai alat bukti oleh jaksa penuntut umum. Dan soal kepulangan saya dari rumah sakit Umi telah menimbulkan keresahan di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Hanya karangan bebas jaksa penuntut umum. Karena tidak ada satupun saksi dari warga sekitar yang dihadirkan di persidangan. Sehingga dari mana jaksa penuntut umum tahu tentang keresahan mereka. Karena yang demo bukan warga sekitar. Tapi dari tempat yang jauh. Warga sekitar tenang. Nomor 16. Bahwa jaksa penuntut umum tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala. Bahwa saya ke rumah sakit Umi hanya karena hasil pemeriksaan rapid testnya reaktif, bukan untuk general medical check up. Dengan alasan karena usai rapid test langsung disarankan ke rumah sakit oleh Dr. Hadiki. Dan lagi-lagi jaksa penuntut umum menuduh saya berbohong ke rumah sakit Umi untuk general medical check up. Padahal majelis hakim yang mulia sudah dijelaskan berulang kali oleh saya maupun para saksi di rumah sakit Umi dan tim Mercy di depan persidangan bahwa saya ke rumah sakit Umi untuk general medical check up sekaligus menindaklanjuti hasil rapid test antigen yang reaktif agar dari hasil general medical check up bisa diketahui kondisi saya secara komprehensif, tidak hanya sebatas menindaklanjuti hasil rapid test antigen saja. Dan faktanya memang demikian. Saya mengikuti pemeriksaan darah di laboratorium dan pemeriksaan radiologi serta CT scan, torek, juga EKG dan lainnya. Sehingga saya mendapat informasi lengkap tentang kondisi jantung dan paru-paru serta organ tubuh lainnya dan kondisi gula darah dan garam darah, juga kolesterol dan limfosit serta lainnya. Jadi pemeriksaan saya di rumah sakit Umi tidak semata-mata hanya untuk memastikan ada COVID atau tidak, tapi juga untuk menelusuri kemungkinan adanya penyakit lain seperti diabetes mellitus atau tekanan darah tinggi atau kolesterol yang tidak stabil atau kekentalan darah yang tidak normal dan lain-lain. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala bahwa saya ke rumah sakit Umi hanya untuk menindaklanjuti hasil rapid test saja. Tidak untuk yang lain. Ngototnya jaksa penuntut umum ini hanya untuk menuduh saya berbohong. Agar supaya memenuhi unsur kebohongan
dalam dakwaan ke-1 primer terkait pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 1946. Namun lucunya, ngototnya jaksa penuntut umum tersebut tanpa didukung dengan fakta persidangan. Karena tidak ada satupun saksi fakta baik dari Rumah Sakit Umi maupun tim Mercy yang menyatakan bahwa saya ke Rumah Sakit Umi hanya untuk menindaklanjuti hasil rapid test saja. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang sangat fair. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sikap ngotot tanpa didukung dengan fakta persidangan adalah merupakan sikap yang tidak fair, bahkan merupakan sikap buruk dan jelek. Akhirnya saya balik bertanya, sebenarnya siapa yang berbohong dalam persoalan tersebut? Saya atau jaksa penuntut umum? Nomor 17. Bahwa jaksa penuntut umum kembali menyerang saya karena saya menjawab dakwaan ketiga yang tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam yuridis surat tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk ini jawaban saya sama dengan jawaban di nomor 12 majelis hakim. Lanjut ke nomor 18. Bahwa jaksa penuntut umum tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala menyatakan bahwa sejak awal masuk Rumah Sakit Umi saya sudah mengetahui confirm COVID dengan dalih bahwa Dr. Nerina dari Rumah Sakit Umi atas info Dr. Hadiki dari tim Mercy saat menerima operan pasien menulis dalam diagnosa awalnya bahwa saya sebagai pasien confirm COVID. Padahal sesuai keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01-07-413-413-2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19 pada bab 3 Romawi huruf B poin 3 halaman 32 menyatakan bahwa kasus konfirmasi seseorang yang dinyatakan positif virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Sekali lagi saya ulangi, kasus konfirmasi seseorang yang dinyatakan positif virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Dan dalam persidangan sudah terungkap bahwa dalam persidangan sudah terungkap fakta kebenaran bahwa Dr. Hadiki dibawa sumpah depan persidangan dengan sangat jujur mengakui ada kesalahan informasi yang disampaikan ke Dr. Nerina. Karena saya sebagai pasien belum tes swab PCR sehingga mestinya dilaporkan suspek bukan confirm. Dan Dr. Nerina juga mengakui di bawah sumpah depan persidangan bahwa kalau belum ada hasil tes PCR mestinya ditulis suspek bukan confirm. Dan para saksi ahli pun seperti Dr. Tonan, ahli kesehatan dan epidemiologi, dan Dr. M. Nasir, ahli hukum kesehatan, serta Dr. Lutfi Hakim, ahli medikolegal dan hukum pidana kesehatan, semuanya sepakat mengakui di bawah sumpah depan persidangan bahwa sebelum ada hasil tes PCR tidak boleh pasien ditulis confirm COVID dalam diagnosa atau rekam medisnya. Begitu juga saksi fakta dari Rumah Sakit Umi seperti Dr. Najamuddin, Direktur Umum Rumah Sakit Umi, dan Feni Mayasafa, petugas rekam medis Rumah Sakit Umi, termasuk saksi fakta dari tim Mercy seperti Dr. Sarbini, Ketua Presidium Mercy, dan Dr. Tonggomea, relawan Mercy, juga saksi fakta dari Laboratorium Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Dr. Nuri, dan saksi mahkota Dr. Andi Tatat selaku Dirut Rumah Sakit Umi, termasuk para saksi fakta dari Satgas Covid Kota Bogor seperti Dr. Sri Noworetno, yaitu Kadinkes Kota Bogor, dan Johan Musali, yaitu anggota Satgas Covid Kota Bogor, serta Vero Sopakua, anggota Satgas Covid Bogor. Semuanya sepakat mengakui di bawah sumpah depan persidangan bahwa sebelum ada hasil tes PCR tidak boleh pasien dinyatakan confirm COVID atau positif COVID atau terpapar COVID atau menderita COVID. Namun demikian, jaksa penuntut umum tidak peduli dengan Kemenkes RI dan fakta kebenaran yang terungkap di persidangan, sehingga jaksa penuntut umum tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala bahwa sejak awal masuk Rumah Sakit Umi saya sudah mengetahui confirm COVID karena sudah dinyatakan confirm COVID.
Ngototnya jaksa penuntut umum ini hanya untuk menuduh saya berbohong. Sebagaimana di nomor 16 tadi. Agar supaya memenuhi unsur kebohongan dalam dakwaan ke-1 primer terkait pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang baik hati. Bahwa sesungguhnya sikap ngotot menolak dan melawan fakta persidangan adalah merupakan sikap yang tidak baik. Bahkan merupakan sikap angkuh dan sombong serta congkak dan takabur yang bisa mengantarkan ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nomor 19. Bahwa jaksa penuntut umum menyerang saya tidak berakal dan kurang dewasa. Karena tidak memahami bahwa orang yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID dan perawatnya saat melayaninya menggunakan alat pelindung diri, yaitu APD, maka sudah pasti orang tersebut terpapar COVID. Sudah pasti positif COVID. Sudah pasti. Yaitu dinyatakan sebagai confirm COVID. Faktanya, majelis hakim yang mulia, faktanya rumah sakit rujukan COVID seperti rumah sakit Umi adalah bukan rumah sakit khusus COVID. Beda rumah sakit rujukan COVID dengan rumah sakit khusus COVID. Sehingga pasien-pasien selain COVID tetap dilayani di rumah sakit rujukan COVID seperti rumah sakit Umi. Dan siapa saja pasien di rumah sakit rujukan COVID yang suspek itu diduga, atau probable, yaitu kemungkinan, atau confirm, yaitu positif COVID, saat diperiksa. Dan siapa saja pasien di rumah sakit rujukan COVID, baik yang suspek, atau probable, atau confirm, saat diperiksa, maka dokter atau perawat yang memeriksa diwajibkan mengenakan pakaian APD. Bahkan orang sehat sekalipun saat diperiksa swab antigen ataupun swab PCR, maka pemeriksanya wajib mengenakan pakaian APD. Jadi penanganan pasien suspek atau probable atau confirm secara umum mempunyai prosedur standar yang hampir sama. Seperti sama-sama ada kewajiban memakai APD bagi dokter dan perawat, dan sama-sama pasiennya harus dites swab PCR dan sebagainya. Dengan demikian jelas bahwa pasien yang berada di rumah sakit rujukan COVID dan dilayani oleh dokter dan perawat dengan memakai APD, belum tentu si pasien sudah confirm COVID atau positif COVID atau terpapar COVID atau menderita COVID. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang sangat santun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang yang ngotot menuding orang lain tidak berakal dan kurang dewasa, padahal dia sendiri yang tidak paham masalah, maka sungguh sangat tidak santun, bahkan sangat memalukan. Nah, kalau begitu saya balik bertanya, yang tidak berakal dan kurang dewasa itu sebenarnya siapa? Saya atau jaksa penuntut umum? 20. Bahwa jaksa penuntut umum tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala menyatakan bahwa video wawancara klarifikasi Dr. Andi Tatat dan rekaman klarifikasi Habib Hanif Al-Attas sebagai penyebab semakin banyaknya video hoax yang beredar. Dengan mengutip pernyataan Habib Hanif Al-Attas yang berbunyi antara lain, setelah saya membuat pernyataan bom, tetap masih ada, bahkan lebih parah, mengatakan Habib sudah sekarat. Anak kalimat bahkan lebih parah oleh jaksa penuntut umum dibesarkan dan ditebalkan, serta ditafsirkan oleh jaksa penuntut umum secara sepihak dan sesukanya, bahwa maksud lebih parah adalah semakin banyak video hoax yang beredar. Padahal dalam pernyataan Habib Hanif Al-Attas tersebut, setelah anak kalimat bahkan lebih parah, ada kalimat lanjutannya, yaitu mengatakan Habib sudah sekarat. Jadi jelas bahwa maksud lebih parah dalam pernyataan tersebut bukan lebih parah dalam hal jumlah hoax yang beredar, seperti tafsir suka-suka jaksa penuntut umum. Tapi maksud lebih parah adalah lebih parah dalam hal isi hoaxnya. Yang semula berita hoaxnya baru sekedar Habib sakit COVID, kemudian meningkat jadi Habib parah, lalu memuncak lagi Habib sudah sekarat. Ngototnya jaksa penuntut umum di sini sampai nekat buat tafsir sepihak untuk pernyataan Habib Hanif Al-Attas bukan tanpa maksud, tapi ditujukan agar jadi bukti bahwa pernyataan Habib Hanif Al-Attas dan Dr. Andi Tatat, bahkan termasuk testimoni saya
adalah penyebab kegaduhan di medsos. Sehingga ada pro kontra dan masyarakat resah. Yang kemudian ditafsirkan oleh GPU sebagai keonaran. Dengan demikian tujuan jaksa penuntut umum agar unsur keonaran dalam dakwaan ke-1 primer terkait pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 bisa terpenuhi. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang sangat sopan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang yang ngotot menafsirkan pernyataan orang lain bertentangan dengan maksud dari orang yang menyatakannya sungguh sangat tidak sopan, bahkan tidak bermoral. Nomor 21, bahwa jaksa penuntut umum lagi-lagi tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala menyatakan bahwa kiriman bunga ke rumah sakit Umi sebagai akibat saya dirawat dan akibat wawancara klarifikasi Dr. Andi Tatat dengan kronologis versi jaksa penuntut umum sebagai berikut. Tanggal 26 November 2020 jam 13 waktu Indonesia Barat wawancara Dr. Andi Tatat. Lalu tanggal 27 November 2020 pagi rumah sakit Umi banjir karangan bunga. Kemudian malamnya Bima Arya baru datang ke rumah sakit Umi. Lalu jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa karangan bunga datang setelah wawancara klarifikasi Dr. Andi Tatat dan rekaman video klarifikasi Habib Hanif. Bahkan seolah setelah testimoni saya. Sehingga semua rekaman tersebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sehingga mengakibatkan datangnya kiriman bunga dari yang pro dan kontra. Majelis hakim yang mulia, ngototnya jaksa penuntut umum di sini sampai nekat buat kronologis karangan sendiri. Dimaksudkan agar bisa jadi bukti bahwa wawancara Dr. Andi Tatat adalah penyebab kegaduhan. Karangan bunga dari pro dan kontra. Sehingga masyarakat resah. Yang kemudian ditafsirkan oleh jaksa penuntut umum sebagai keonaran. Dengan demikian, tujuan jaksa penuntut umum adalah agar unsur keonaran dalam dakwaan ke-1 primer terkait pasal 14 ayat 1 nomor 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 bisa terpenuhi. Padahal kronologis lengkap sudah terungkap di persidangan melalui keterangan terdakwa dan para saksi, fakta dari rumah sakit Umi maupun dari tim Mercy serta dari saksi mahkota. Silakan putar saja kembali di ruangan sidang ini semua rekaman kesaksian dalam persidangan ini yaitu sebagai berikut. A. Hari Senin tanggal 23 November 2020 sore saya diperiksa tes antigen di rumah. B. Hari Selasa tanggal 24 November 2020 malam saya masuk dirawat di rumah sakit Umi. C. Hari Rabu tanggal 25 November 2020 pagi banjir karangan bunga di rumah sakit Umi akibat berita hoax bahwa saya kritis di rumah sakit. Tadi ada lembaran kertas, majelis hakim, maaf, ini juga ada tambahan di lembaran kertas. Untuk halaman 3. Halaman 33 huruf C tentang tanggal pengiriman bunga. A. Bahwa seingat saya pengiriman bunga pada hari Rabu tanggal 25 November 2020. Tapi ada info yang menyatakan hari Kamis pagi tanggal 26 November 2020. B. Bahwa terlepas dari tanggal mana yang benar, 25 atau 20 November 2020, tetap saja kejadiannya sebelum wawancara klarifikasi Dr. Andi Tatat dan rekaman video Habib Hanif Al-Attas. C. Bahwa terlepas soal tanggal kejadian pengiriman bunga yang jelas, tak satu pun pengirim bunga yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi di persidangan ini untuk dimintai keterangan tentang sebab pengiriman bunga tersebut. Sehingga apa yang disampaikan jaksa penuntut umum hanya berupa asumsi saja. Saya lanjutkan halaman 33 majelis hakim yang D. Hari Kamis tanggal 26 November 2020 sore jam 17 waktu Indonesia Barat Dr. Andi Tatat wawancara klarifikasi untuk meredam berita hoax tentang saya kritis. E. Hari Kamis 26 November 2020 malam Wali Kota Bogor mendatangi rumah sakit Umi dan keluar-keluar di televisi. F. Hari Jumat 27 November 2020 pagi dini hari Habib Hanif buat rekaman video klarifikasi untuk meredam berita hoax tentang saya kritis. Hari Jumat 27 November 2020 siang saya dites swab PCR. H. Hari Jumat 27 November 2020 malam
Wali Kota Bogor kembali mendatangi Rumah Sakit Umi. Jadi Wali Kota Bogor 2 kali datang ke Rumah Sakit Umi, bukan 1 kali sebagaimana dalam kronologis versi sendiri jaksa penuntut umum. Yang betul datang 2 kali. Hari Jumat 27 November 2020 malam, Wali Kota Bogor kembali mendatangi Rumah Sakit Umi. Hari Sabtu 28 November 2020 pagi dini hari, Kasatpol PP Kota Bogor melaporkan Rumah Sakit Umi ke polisi atas perintah Wali Kota Bogor Bima Arya. Hari Sabtu 28 November 2020 malam saya izin pulang dari Rumah Sakit Umi. Hari Ahad 29 November 2020 saya sudah isolasi mandiri di rumah. Hari Senin 30 November 2020 saya baru mendapat hasil tes swab PCR yaitu positif COVID. Majelis Hakim yang mulia, akal sehat akan berkata, bagaimana bisa operasi karangan bunga yang dikirim sebelum ada rekaman wawancara Dr. Andi Tatat dan sebelum ada rekaman video klarifikasi Habib Hanif serta sebelum ada rekaman video testimoni saya bisa disebut sebagai keresahan dan keonaran akibat dari wawancara Dr. Andi Tatat, akibat dari klarifikasi Habib Hanif, akibat dari testimoni saya. Hanya orang tidak waras saja yang menjadikan akibat lebih dulu daripada sebab. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berakal. Ketahuilah bahwa akal tanpa iman akan berpikir liar dan akan terus mengikuti hawa nafsu sehingga cara berpikirnya akan tidak waras. Na'udzubillahi min dzalik. Nomor 22, bahwa jaksa penuntut umum lagi-lagi tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala menyatakan bahwa Satgas Covid berhak mendatangi semua rumah sakit untuk meminta rekam medis para pasien atau melaksanakan tes PCR terhadap para pasien dengan dalih surat keputusan Wali Kota Bogor nomor 900.45/201 tahun 2020 yang merupakan turunan dan amanat dari Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Perpres nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kedaruratan bencana pada kondisi tertentu, Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, contoh Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Kepres nomor 7 tahun 2020. Namun ternyata surat keputusan Wali Kota Bogor berikut semua undang-undang yang disebutkan jaksa penuntut umum tersebut, tak satu pun menyebutkan bahwa Satgas Covid berhak mendatangi semua rumah sakit untuk meminta rekam medis para pasien atau melaksanakan tes PCR terhadap para pasien. Padahal Majelis Hakim yang mulia, di depan persidangan ini, di bawah sumpah, telah dinyatakan oleh para saksi ahli hukum kesehatan Dr. M. Nasir, dan saksi ahli kesehatan dan epidemiologi Dr. Tonang, dan saksi ahli medkolegal dan hukum pidana kesehatan Dr. Lutfi Hakim, bahwa Satgas Covid adalah badan ad hoc yang tupoksinya terkait kebijakan strategis, sehingga secara teknis tidak berhak mengambil rekam medis pasien atau melakukan tes swab antigen maupun tes swab PCR. Jadi lagi-lagi keterangan saksi ahli di bawah sumpah depan persidangan tidak lagi dianggap sebagai alat bukti oleh jaksa penuntut umum. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berilmu. Ketahuilah bahwa ilmu harus digunakan sebagaimana mestinya untuk meluruskan yang bengkok, bukan membengkokkan yang lurus. Jangan gunakan ilmu untuk menipu atau memanipulasi atau untuk menzalimi orang lain. Nomor 23, jaksa penuntut umum lagi-lagi tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala menyatakan bahwa saya pulang dari Rumah Sakit Umi tanpa izin. Tanpa izin Dr. Nerina selaku dokter penanggung jawab pasien yaitu DPJP. Padahal Majelis Hakim yang mulia, dalam persidangan ini pihak Rumah Sakit Umi telah secara tegas dan jelas menyatakan di bawah sumpah bahwa saya masuk dan keluar Rumah Sakit Umi secara baik-baik dengan izin resmi Rumah Sakit Umi. Sebagaimana disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpah oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tatat dan Direktur Umum Rumah Sakit Umi Dr. Najamuddin. Kalau saya sebut izin dari Rumah Sakit Umi, tentu artinya dari pihak manajemen Rumah Sakit Umi yang berwenang sesuai persyaratan
yang ditetapkan pihak Rumah Sakit Umi. Seperti harus ada izin DPJP, harus ada pelunasan biaya, serta harus menandatangani semua dokumen sebagaimana mestinya dan lain-lain. Dan memang semula DPJP yang merawat saya, yaitu Dr. Nerina, keberatan. Saya pulang karena masih harus menuntaskan perawatan dan pengobatan. Namun akhirnya beliau setuju dengan syarat perawatan dan pengobatan tetap dilanjutkan dengan isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan tim dokter dari Mercy. Silakan putar kembali rekaman keterangannya di ruangan sidang ini. Jadi soal izin dari Rumah Sakit Umi tidak perlu lagi dijelaskan oleh jaksa penuntut umum secara lucu tapi tidak lucu. Saya ulangi, jadi soal izin, kata izin dari Rumah Sakit Umi tidak perlu lagi dijelaskan oleh jaksa penuntut umum secara lucu tapi tidak lucu. Yaitu dengan menafsirkan bahwa izin Rumah Sakit Umi adalah izin DPJP. Karena Rumah Sakit Umi bukanlah sesosok manusia yang mempunyai mulut dan lidah sehingga bisa mengatakan mengizinkan atau tidak mengizinkan. Dengan demikian jelas bahwa izin Rumah Sakit Umi yang mulia bukan hanya izin DPJP, tapi juga ada persyaratan lain yang harus dipenuhi. Ngototnya jaksa penuntut umum di sini bahwa saya pulang dari Rumah Sakit Umi tentu ada maksud jahat, yaitu untuk membentuk opini persidangan bahwa saya lari dari Rumah Sakit Umi dalam kondisi positif COVID sehingga meresahkan masyarakat yang kemudian ditafsirkan oleh jaksa penuntut umum sebagai keonaran. Dengan demikian, tujuan jaksa penuntut umum adalah agar unsur keonaran dalam dakwaan ke-1 primer terkait pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 bisa terpenuhi. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berakal sehat, ketahuilah bahwa akal sehat adalah akal yang digunakan untuk berpikir secara benar sebagai tanda rasa syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan akal tersebut. Namun jika akal digunakan untuk berpikir licik dan jahat guna mencelakakan orang lain yang tidak bersalah, maka itu akal sakit dan niscaya akan membinasakan pemiliknya. Na'udzubillah min dzalik. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya kita sampai ke nomor 24 bahwa jaksa penuntut umum kembali menyerang saya karena saya menjawab dakwaan ketiga yang tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam yuridis surat tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk ini jawaban saya sama dengan jawaban di nomor 12. Nomor 25, bahwa jaksa penuntut umum menyalahkan pulangnya saya dari Rumah Sakit Umi sebelum ada hasil tes swab PCR karena bisa membahayakan bagi orang yang berada di sekitar saya. Jawab saya, padahal saya sepulang dari Rumah Sakit Umi membawa banyak obat dan didampingi tim Mercy yang terdiri dari para dokter berpengalaman serta langsung isolasi mandiri dalam rumah di bawah pengawasan tim Mercy tanpa melakukan kontak dengan siapapun sebagaimana telah saya paparkan pada nomor 15. Jadi saya tidak ulangi lagi. Nomor 26, bahwa jaksa penuntut umum kembali menyerang saya karena saya menjawab dakwaan kedua yang tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam yuridis surat tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk ini jawaban saya juga sama dengan jawaban di nomor 12. Nomor 27, bahwa jaksa penuntut umum lagi-lagi tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala menyatakan bahwa BEM Sebogor, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Sebogor Raya, melakukan aksi demo di Kota Bogor terkait perawatan saya di Rumah Sakit Umi, sehingga menjadi bukti adanya pro kontra yang diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai keonaran. Padahal saksi M. Aditya, yaitu Ketua BEM Sebogor Raya, dan saksi M. Aslam, yaitu anggota BEM Sebogor Raya, di depan persidangan telah mencabut semua keterangannya di BAP dan menyatakan di hadapan majelis hakim yang mulia, A, bahwa benar BEM Sebogor Raya sama sekali tidak melakukan demo berkaitan dengan urusan Habib Rizik. B, bahwa benar surat peringatan BEM Sebogor Raya yang ditunjukkan jaksa penuntut umum yang diantara isinya ada keterkaitan dengan urusan Habib Rizik hanya baru berupa draft. C, bahwa benar surat pernyataan BEM Sebogor Raya yang resmi hanya berisi 3 poin dan 1 pun tidak terkait dengan urusan Habib Rizik. Maaf, ada kata tidak. Perhatikan sekali lagi untuk para pengacara, ada kata tidak terkait.
dan satu pun tidak terkait. C. Bahwa benar surat pernyataan BEM Sebogor Raya yang resmi hanya berisi 3 poin dan satu pun tidak terkait dengan urusan Habib Rizik. Majelis Hakim yang mulia, ngototnya jaksa penuntut umum di sini bahwa BEM Sebogor Raya melakukan aksi demo di Kota Bogor terkait perawatan saya di rumah sakit dimaksudkan agar jadi bukti adanya keresahan masyarakat yang kemudian ditafsirkan oleh jaksa penuntut umum sebagai keonaran. Dengan demikian tujuan jaksa penuntut umum adalah agar unsur keonaran dalam dakwaan ke-1 primer terkait pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 bisa terpenuhi. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang penuh tanggung jawab. Ketahuilah bahwa termasuk tanggung jawab kita semua dalam persidangan ini adalah menjaga persidangan dari intrik-intrik jahat yang memutarbalikkan fakta persidangan hanya untuk menjerat terdakwa. Intrik semacam itu sangat kotor dan menjijikkan. Nomor 28. Bahwa jaksa penuntut umum lagi-lagi tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala menyatakan bahwa FMPB, yaitu Forum Masyarakat Pajajaran Bersatu, melakukan aksi demo di depan perumahan Mutiara Sentul terkait perawatan saya di Rumah Sakit Umi. Sehingga menjadi bukti adanya pro kontra yang diartikan oleh jaksa penuntut umum sebagai keonaran. Padahal sesuai pengakuan pengurus FMPB, Saksi Ahmad Suhadi dan Saksi Ihak Nur Hakim di depan persidangan dan dibenarkan oleh jaksa penuntut umum sendiri dalam tuntutan JPU sendiri halaman 154 bahwa FMPB melakukan aksi demo karena berita hoax yang sebut Habib Rizik lari dari rumah sakit, bukan karena rekaman wawancara dan klarifikasi serta testimoni yang sebut saya baik-baik saja. Lagi-lagi ngototnya jaksa penuntut umum di sini bahwa FMPB melakukan aksi demo depan perumahan Mutiara Sentul terkait perawatan saya di Rumah Sakit Umi sehingga menjadi bukti adanya pro kontra di tengah masyarakat. Dimaksudkan agar jadi bukti adanya keresahan masyarakat yang kemudian ditafsirkan oleh JPU sebagai keonaran. Dengan demikian tujuan jaksa penuntut umum adalah agar unsur keonaran dalam dakwaan ke-1 primer terkait pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 bisa terpenuhi. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang rajin dan tekun. Ketahuilah bahwa kerajinan dan ketekunan dalam kebaikan akan membawa keberkahan. Akan tetapi kerajinan dan ketekunan dalam membuat intrik-intrik jahat yang memutarbalikkan fakta persidangan hanya untuk menjerat terdakwa akan membawa malapetaka. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 29. Bahwa jaksa penuntut umum lagi-lagi tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala dalam mengartikan keonaran menurut tafsirnya sendiri. Menurut tafsirnya sendiri. Tanpa mempedulikan makna bahasa yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun tafsir otentik yang termaktub dalam penjelasan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 sambil menghina saksi ahli hukum pidana Dr. Mudzakkir dengan menyebut pendapatnya terlalu bombastis. Kelebihan huruf A nasihat hukum bukan pendapatannya, pendapatnya. Padahal makna onar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai rujukan resmi bahasa Indonesia adalah huru-hara, gempar, keributan, dan kegaduhan. Sedang keonaran artinya lebih khusus lagi, yaitu kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Dan tafsir otentik keonaran, sebagaimana termaktub dalam penjelasan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 menyatakan, keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan, muat, juga keonaran. Saksi ahli teori hukum pidana Dr. Abdul Khair Ramadan menyatakan di depan persidangan dan dituangkan dalam pendapat hukumnya halaman 76 sebagai berikut. Dengan adanya penafsiran otentik ini maka tidak dapat ditafsirkan lain selain dari penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Itulah sebabnya saksi ahli pidana, hukum pidana Dr. Mudzakkir di depan persidangan dan juga dituangkan dalam pendapat hukumnya halaman 28 menyatakan, dengan demikian demonstrasi, konferensi pers dan tweetan-tweetan atau tweet pro dan kontra di media sosial
tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk keonaran di kalangan rakyat. Jika pro kontra diartikan keonaran, majelis hakim yang mulia, sebagaimana tafsir aneh jaksa penuntut umum, maka berarti pro kontra suami istri dalam masak masakan di rumah juga keonaran. Dan pro kontra anggota DPR RI setiap hari di gedung parlemen pun keonaran. Serta pro kontra pendapat netizen di medsos yang terjadi setiap detik dan setiap saat juga harus disebut keonaran. Lalu apa semua juga melanggar pasal 14 dan atau 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Jadi jelas, bukan pendapat Dr. Mudzakkir yang bombastis, justru pendapat jaksa penuntut umum yang bombastis. Karena keonaran diartikan melebar kemana-mana tanpa pakem yang jelas. Sekian nasihat untuk jaksa penuntut umum yang sangat ramah. Ketahuilah bahwa menuduh orang lain dengan perbuatan yang justru kita yang melakukannya adalah hal yang sama sekali tidak elok. Bahkan akan menjadi bahan tertawaan. Karenanya bercerminlah sebelum menilai orang lain. Nomor 30. Bahwa jaksa penuntut umum lagi-lagi tetap ngotot dan kekeh serta keras kepala. Menyatakan bahwa rekaman klarifikasi Habib Hanif Al-Attas telah menimbulkan keonaran pada masyarakat. Dengan bukti adanya komentar pro dan kontra dalam channel YouTube Kompas sebagai berikut. A. Brian El Putu, alhamdulillah kalau sehat. Ben Iso sowan ke Mapolda. B. Banu Satria ternyata cuma pindah tempat bobok saja. C. Soleh Tok, semoga lekas sembuh supaya bisa bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. D. Aisyah Mubarak, semoga lekas sembuh. Habib, sehat-sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. E. Abdul Qadir, alhamdulillah sehat selalu, Bib. Jadi komentar-komentar itu dianggap oleh jaksa penuntut umum sebagai pro kontra. Majelis hakim yang mulia, semestinya jaksa penuntut umum paham dan mengerti bahwa persidangan ini adalah proses pembuktian, bukan proses pengumpulan komentar medsos. Sehingga harusnya sebelum jaksa penuntut umum menjadikan komentar-komentar tersebut sebagai dalil, maka jaksa penuntut umum harus membuktikan dulu di persidangan bahwa nama-nama komentator tersebut adalah asli dan identitasnya jelas. Serta buktikan dulu di persidangan bahwa akun-akun tersebut bukan milik satu orang. Karena saat ini banyak sekali, satu orang punya puluhan dan ratusan bahkan ribuan akun. Dan juga para komentator tersebut harusnya dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangannya tentang komentar-komentar tersebut. Baru selanjutnya dijadikan dalil sebagai fakta persidangan. Sebagaimana telah saya uraikan pada nomor 29 tadi, ternyata jaksa penuntut umum benar-benar menganggap pro kontra pendapat netizen di medsos yang terjadi setiap detik dan setiap saat sebagai bentuk keonaran. Sungguh sangat bombastis. Padahal saksi ahli hukum pidana Dr. Mudzakkir di depan persidangan dan juga dituangkan dalam pendapat hukumnya halaman 28 sudah menyatakan dengan demikian demonstrasi, konferensi pers dan tweetan-tweetan atau tweet pro dan kontra di media sosial tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk keonaran di kalangan rakyat. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang cendekia. Ketahuilah, sebagai seorang penegak hukum betapa pentingnya menguasai bahasa Indonesia yang baik dan menguasai teori-teori hukum secara komprehensif agar tidak kaku dalam memahami teks sehingga tidak terjerumus dalam jurang kedunguan. Majelis hakim yang mulia akhirnya sampai ke nomor 31. Bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu menjawab fakta bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam pandangan jaksa penuntut umum bukan sekedar kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa yang jauh lebih jahat dan lebih berat daripada kasus korupsi yang telah merampok uang rakyat dan membangkrutkan negara, sehingga kasus pelanggaran protokol kesehatan harus dituntut 6 tahun penjara. Fakta menunjukkan banyak kasus korupsi yang merugikan negara miliaran hingga triliunan rupiah tapi dituntut ringan. Seperti dalam kasus koruptor Joko Chandra. Ternyata Joko Chandra dan Jaksa Pinangki masing-masing hanya dituntut 4 tahun penjara. Sedang Irjen Napoleon lebih ringan hanya dituntut 3 tahun penjara. Dan Brigjen Prasetyo lebih ringan lagi hanya dituntut 2,5 tahun penjara. Bahkan kasus mantan bos Garuda Ari Askara hanya dituntut 1 tahun penjara. Dan konferensi pers online ICW Indonesian Corruption Watch
pada tanggal 19 April 2020 dipaparkan data ICW yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 dari 911 terdakwa korupsi, 604 orang dituntut di bawah 4 tahun penjara. Peneliti ICW Kurnia Ramadana pada tanggal 22 Maret 2021 memberi keterangan pers bahwa sepanjang tahun 2020 dari 1.298 terdakwa korupsi, rata-rata tuntutan hanya 4 tahun penjara. Bahkan bagi jaksa penuntut umum bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan bukan hanya kejahatan biasa, tapi kejahatan luar biasa yang jauh lebih jahat dan lebih berat daripada kasus penistaan agama yang pernah dilakukan Ahok sehingga buat gaduh satu negeri, tapi hanya dituntut hukuman percobaan 2 tahun. Dan jauh lebih berat dan lebih berat daripada kasus penyiraman air keras terhadap petugas negara dan penyidik KPK Novel Baswedan sehingga salah satu matanya buta permanen. Tapi pelakunya hanya dituntut 1 tahun penjara. Selain itu jaksa penuntut umum selalu ngeles bahwa tuntutan berat karena ada alasan yang memberatkan. Setelah kami cermati bahwa alasan pemberat terhadap saya dan kawan-kawan, baik terhadap saya dan kawan-kawan dalam kasus Megamendung, Petamburan, dan juga Rumah Sakit Umi. Setelah kami cermati bahwa alasan pemberat terhadap saya dan kawan-kawan, baik dalam kasus Petamburan maupun kasus Megamendung, juga dalam kasus Rumah Sakit Umi, yang selalu didengung-dengungkan jaksa penuntut umum dalam ruang sidang ini, bahkan saat wawancara dengan insan media, bahwa saya dan kawan-kawan tidak sopan. Saya jawab untuk jaksa penuntut umum yang sangat santun dan ramah serta sopan, bahwa memang kami tidak sopan kepada mereka yang menzalimi kami. Dan kami memang tidak sopan kepada mereka yang ingin mencelakakan kami. Serta kami akan lebih tidak sopan kepada mereka yang merongrong agama, bangsa, dan negara. Namun demikian ketahuilah wahai jaksa penuntut umum yang baik hati, bahwa kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Walau kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak pernah jual beli kasus dan perkara atau memperdagangkan pasal dan ayat hukum atau memutarbalikkan fakta untuk mencelakakan orang lain. Dan kami juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya walau kami tidak sopan, walau kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak pernah menyusahkan pedagang kecil dengan memperkarakan dan memenjarakannya hanya karena pesanan kami terlambat dikirim. Dan kami juga tidak pernah memeras pegawai pemerintah maupun swasta serupiah pun, apalagi miliaran rupiah, hanya untuk memenangkan kasus dan perkaranya. Dan sekali lagi, kami juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya walau kami disebut tidak sopan, tapi kami tidak termasuk rombongan jaksa yang diberhentikan oleh Jaksa Agung RI beberapa waktu lalu karena terlibat main proyek. Terima kasih untuk Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang telah memecat jaksa yang terlibat main proyek. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang tulus dan berani. Ketahuilah, sebagai seorang penegak hukum jangan membawa kebencian dan dendam pribadi untuk mencelakakan terdakwa. Apalagi membawa kebencian dan dendam orang lain terhadap terdakwa. Seorang penegak hukum harus tulus menegakkan hukum tanpa membawa kebencian pribadi. Dan seorang penegak hukum juga harus berani menolak pesanan dan tekanan dari pihak manapun. Ingat bahwa mendakwa seseorang hanya karena ikut pesanan atau tekanan adalah ketidaksopanan yang sesungguhnya. Nomor 32. Bahwa jaksa penuntut umum kembali menyampaikan adagium aneh yang mengada-ada dan tidak masuk di akal karena terkesan ingin memonopoli keadilan tertinggi hanya milik penegak hukum seperti jaksa penuntut umum, sementara posisi terdakwa pasti salah dan harus salah serta wajib dihukum salah, sebagaimana sudah saya jawab pada nomor 2, jadi saya tidak ulangi lagi. Sampai ke nomor 33, majelis hakim yang mulia, bahwa jaksa penuntut umum kembali menyerang saya karena saya menjawab dakwaan pertama dan subsidiar. Yang subsidiar dan lebih subsidiar. Yang keduanya tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam yuridis surat tuntutan JPU. Untuk jawaban saya sama dengan jawaban di nomor 12. Selain itu di nomor 33 ini
Juga jaksa penuntut umum menyebutkan sejumlah putusan dari berbagai pengadilan negeri terkait penerapan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan maksud jaksa penuntut umum ingin membuktikan bahwa pasal-pasal tersebut masih relevan. Setelah kami teliti semua putusan yang disebutkan jaksa penuntut umum, ternyata semua putusan terbit sekitar tahun 2019 sampai dengan 2021. Artinya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan kalau pasal-pasal tersebut pernah diterapkan dari sejak ditetapkan di tahun 1946 hingga zaman Orde Lama dan Orde Baru. Bahkan hingga sebelum tahun 2019. Termasuk putusan atas kasus kebohongan Ratna Sarumpait di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun tertanggal 28 Juni tahun 2019. Selain itu, rata-rata tuntutan dan putusan dari hampir semua putusan yang disebutkan jaksa penuntut umum sangat normatif, tidak berlebihan atau gila-gilaan. Antara lain, 1. Putusan PN Brebes nomor 42 tanggal 7 Agustus 2019, tuntutan 6 bulan tapi vonis 4 bulan. 2. Putusan PN Garut nomor 19 tanggal 27 Agustus 2019, tuntutan 6 bulan tapi vonis 10 bulan percobaan. 3. Putusan PM Tasikmalaya nomor 208 tanggal 16 Oktober 2019. Tuntutan 8 bulan tapi vonis 6 bulan. 4. Putusan PN Jakarta Barat nomor 1346 tanggal 21 Januari 2020. Tuntutan 5 bulan tapi vonis 3 bulan. 5. Putusan PN Jakarta Pusat nomor 1249 tanggal 18 Februari 2020. Tuntutan 1,5 tahun tapi vonis 6 bulan. 6. Putusan PN Banjar nomor 85 tanggal 24 November 2020. Tuntutan dan vonis sama-sama 1 tahun percobaan. 7. Putusan PN Mentok nomor 153 tanggal 2 Februari 2021. Tuntutan 7 bulan tapi vonis 5 bulan. Majelis Hakim yang mulia dan seluruh para pecinta keadilan dimanapun Anda berada. Bandingkanlah semua putusan di atas dengan tuntutan gila jaksa penuntut umum dalam kasus Rumah Sakit Umi terhadap saya, yaitu penjara 6 tahun, dan terhadap Habib Hanif Alatas maupun Dr. Andi Tatat masing-masing penjara 2 tahun. Di nomor 33 ini jaksa penuntut umum juga menanyakan kalau memang terdakwa menganggap pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah tidak relevan, kenapa terdakwa masih membahas dan membantah satu persatu pasal-pasal tersebut? Ini pertanyaan jaksa penuntut umum. Maaf Majelis Hakim yang mulia. Pertanyaan ini bagi saya sangat lucu dan menggelikan sekali. Kalau diizinkan oleh Majelis Hakim untuk tertawa, maka niscaya saya akan tertawa terbahak-bahak di ruang sidang ini saking lucunya. Tapi saya khawatir nanti akan dituntut jaksa penuntut umum sebagai contempt of the court. Baiklah, singkat saja saya jawab pertanyaan lucu tersebut. Bahwa saya memang menilai pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah tidak relevan. Lalu memang saya bahas dan bantah satu persatu pasal-pasal tersebut. Kenapa? Untuk menjelaskan ketidakrelevanannya. Ini namanya penjelasan untuk pembuktian bahwa pasal-pasal tersebut memang tidak relevan. Semoga jaksa penuntut umum paham dengan jawaban singkat, padat, dan ringkas jelas ini. Nah, jika tidak paham juga, maka memang sungguh keterlaluan. Majelis Hakim yang mulia, sampailah ke nomor 34. Bahwa jaksa penuntut umum kembali menyerang saya. Karena saya menjawab dakwaan kedua yang tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam yuridis surat tuntutan jaksa penuntut umum. Jawaban saya sama dengan jawaban di nomor 12. Nomor 35. Bahwa jaksa penuntut umum kembali menyerang saya karena saya menjawab dakwaan ketiga. Tidak dibuktikan dan tidak dimasukkan oleh jaksa penuntut umum ke dalam yuridis surat tuntutan jaksa penuntut umum. Jawaban saya sama dengan jawaban di nomor 12. Akhirnya sampailah kita kepada nomor yang terakhir, yaitu nomor 36. Bahwa jaksa penuntut umum lagi-lagi tetap ngotot dan kekeh, serta keras kepala tentang pasal penyertaan, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tapi tetap saja tidak mampu membuktikan bahwa antara saya dan Habib Hanif serta Dr. Andi Tatat ada niat jahat atau etikat kriminal atau mens rea
dan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan jahat secara bersama-sama. Pasal penyertaan ini berkaitan dengan niat jahat dan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan jahat secara bersama-sama. Sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelanggaran prokes. Karena pelanggaran prokes bukan kejahatan. Penerapan pasal penyertaan pada kasus rumah sakit Umi terlalu mengada-ngada dan lebay. Serta menunjukkan bahwa kerja jaksa penuntut umum tidak profesional dan tidak proporsional. Karena tidak ada satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya niat jahat. Yaitu mens rea dari saya maupun Habib Hanif dan Dr. Andi Tatat untuk melakukan perbuatan jahat. Dan tidak ada pula fakta persidangan yang menunjukkan ada kemufakatan jahat di antara saya dan Habib Hanif serta Dr. Andi Tatat untuk melakukan perbuatan jahat secara bersama-sama. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang terhormat dan bermartabat. Ketahuilah bahwa agung dan mulianya sikap lapang dada dan bersalin jiwa dalam berperkara. Sehingga jika ada terdakwa yang terbukti tidak bersalah, maka jangan pernah ragu untuk menuntut bebas. Jangan sekali-kali jika ada terdakwa yang tidak bersalah, tapi dipaksakan harus salah dan mesti dipersalahkan serta wajib dihukum salah. Hati-hati jaksa penuntut umum yang terhormat. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan kelak kita semua akan diseret ke pengadilan yang Maha Adil. Siapa adil di dunia, maka ia akan selamat di pengadilan yang Maha Adil. Sebaliknya, siapa tidak adil di dunia, maka ia akan binasa di pengadilan yang Maha Adil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bab 3. Analisa dakwahan dan tuntutan. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasihat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Pada awalnya, saat saya diperiksa oleh penyidik kepolisian hanya sebagai saksi pada tanggal 4 Januari 2021. Dan hanya berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga diduga melanggar pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular terkait dugaan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Dan atau pasal 216 ayat 1 KUHP terkait dugaan dengan sengaja tidak mentaati atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat. Namun saat saya diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 15 Januari 2021, ada penyelundupan pasal pidana, yaitu pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait dugaan dengan sengaja menyiarkan kebohongan untuk menimbulkan keonaran. Dan selanjutnya pasal tambahan inilah yang justru dijadikan dakwaan ke-1, baik yang primer maupun subsidiar dan lebih subsidiar. Bahkan dalam tuntutan akhirnya jaksa penuntut umum hanya menuntut dakwaan ke-1 primer, yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Majelis hakim yang mulia, ada 2 kelicikan luar biasa yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam kasus pelanggaran prokes rumah sakit Umi. Yaitu 1, pembelokan kasus pelanggaran prokes rumah sakit Umi menjadi kasus kebohongan dan keonaran melalui penyelundupan pasal pidana. Itu pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 di tengah proses pemeriksaan. 2, pembentukan opini sesat dengan menyamakan kasus pelanggaran prokes rumah sakit Umi dengan kasus kebohongan Ratna Sarumpait dan menjadikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 203 garis miring garis miring 2019 garis miring PN sel tanggal 28 Juni 2019 sebagai jurisprudensi bagi kasus pelanggaran prokes rumah sakit Umi. Sebelum saya kembali menanggapi dakwaan ke-1 primer yang diajukan jaksa penuntut umum dalam tuntutan maupun replik, maka saya tegaskan kembali sebagai berikut. 1, bahwa kasus tes swab PCR di rumah sakit Umi adalah kasus pelanggaran protokol kesehatan. 2, bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan adalah kasus pelanggaran bukan kasus kejahatan, sehingga cukup diterapkan sanksi administrasi bukan sanksi hukum pidana. 3, bahwa sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Impres nomor 6 tahun 2020
tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus di SAIS 2019 di halaman 7 sampai 8 pada angka 5 dan 6 ditetapkan sebagai berikut. 5. Semua sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus di SAIS 2019 atau COVID-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. 6. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 berupa A. Teguran lisan atau teguran tertulis, B. Kerja sosial, C. Denda administratif, atau D. Penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Jadi jelas dalam Impres nomor 6 tahun 2020 tersebut bahwa pelanggaran protokol kesehatan hanya diterapkan hukum administrasi, bukan hukum pidana. 4. Bahwa seluruh dakwaan pidana terhadap kasus pelanggaran protokol kesehatan harus dibatalkan demi hukum. 5. Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus tes swab PCR Rumah Sakit Umi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang, abuse of power, yang melampaui batas dan bentuk kriminalisasi pasien dan dokter serta rumah sakit yang harus dihentikan, serta bentuk diskriminasi hukum yang manipulatif sehingga wajib dibatalkan demi hukum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Sesuai dengan keinginan jaksa penuntut umum, agar saya hanya fokus kepada tanggapan terhadap dakwaan ke-1 primer saja yang dimasukkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum, sedang sebuah dakwaan selain dakwaan ke-1 primer jangan dibahas lagi. Karena baik jaksa penuntut umum maupun saya dan penasehat hukum secara langsung maupun tidak langsung sudah sepakat tidak terbukti di persidangan sehingga harus dibatalkan demi hukum. Maka dalam duplik ini saya hanya akan menyoroti dakwaan ke-1 primer saja. Namun demikian, sebagaimana sudah saya paparkan pada jawaban nomor 12 bahwa majelis hakim yang mulia tidak bisa didikte oleh jaksa penuntut umum, harus ikut hanya kepada dakwaan yang dimasukkan ke dalam tuntutan jaksa penuntut umum saja. Bahwa majelis hakim yang mulia punya hak mutlak untuk mempertimbangkan dakwaan lain yang ada dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, walaupun tidak dimasukkan ke dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum jangan sok mengatur majelis hakim yang mulia. Harus ambil dakwaan ini, tidak boleh ambil dakwaan itu. Karena majelis hakim yang mulia bebas mau ambil dakwaan yang mana saja. Bahkan bebas untuk menolak semua dakwaan. Serta bebas juga untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan. Selanjutnya, saya menyatakan di sini bahwa saya tetap berpegang kepada pledoi yang sudah saya bacakan di depan persidangan ini, sehingga saya tidak akan menguraikan lagi jawaban saya terhadap semua dakwaan secara rinci sebagaimana sudah tertuang di dalam pledoi. Namun demikian, khusus untuk dakwaan ke-1 primer yang dimasukkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, contoh pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka saya akan menegaskan kembali jawaban saya sebagai berikut. A. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Bahwa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Majelis hakim yang mulia, ayat ini sama sekali tidak bisa diterapkan terhadap saya dalam kasus tes swab PCR Rumah Sakit Umi Kota Bogor karena 1. Ayat ini sesuai latar belakang historis kelahiran Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 berkaitan dengan penyiaran. Dan yang dimaksud dengan barang siapa dalam ayat ini adalah lembaga penyiaran, bukan orang per orang, sehingga terdakwa tidak memenuhi unsur barang siapa dalam ayat ini. 2. Ayat ini dengan jelas menggunakan kata menyiarkan, bukan menyatakan, sehingga terdakwa tidak memenuhi unsur menyiarkan dalam ayat ini karena terdakwa tidak pernah melakukan penyiaran. 3. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan penyiaran terkait berita atau pemberitahuan bohong, sedang terdakwa dan kawan-kawan terbukti di persidangan tidak pernah menyampaikan atau menyatakan berita bohong atau pemberitahuan bohong. Karena saat terdakwa menyatakan dirinya merasa baik-baik saja adalah sesuai dengan yang dirasa dan diketahuinya saat itu.
Sementara saat itu belum ada hasil tes swab PCR yang menyatakan bahwa terdakwa positif COVID, sehingga terdakwa tidak memenuhi unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dalam ayat ini. 4. Ayat ini mensyaratkan adanya mens rea, yaitu niat jahat atau etikat kriminal dalam penyiaran berita bohong untuk menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Dan keonaran itu harus benar-benar terjadi sebagai akibat dari penyiaran berita bohong tersebut, sebagaimana termaktub dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Majelis Hakim yang mulia, unsur ini lebih tidak terpenuhi lagi. Karena pertama, unsur penyiarannya tidak ada. Lalu kedua, unsur kebohongannya juga tidak ada. Dan ketiga, terbukti di persidangan bahwa pernyataan terdakwa dan kawan-kawan justru diniatkan dan dimaksudkan serta ditujukan untuk meredam keresahan, bukan membuat keonaran. Dan faktanya tidak ada keresahan apalagi keonaran di Kota Bogor maupun di tempat lainnya akibat perawatan terdakwa di Rumah Sakit Umi Kota Bogor. 5. Seluruh isi dakwaan ke-1 primer dengan penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 saat ini sudah tidak relevan karena A. Dari segi asas dan teori serta prinsip hukum bahwa asas umum dalam penafsiran hukum pidana yang harus diperhatikan adalah prinsip relevansi. B. Dari segi penerapan hukum bahwa sejak Orde Lama hingga Orde Baru tidak ada satu kasus pun yang dikenakan pasal ini. Baru belakangan ini muncul penerapan pasal ini terhadap sejumlah tokoh oposisi dan kental warna politisnya. Sehingga semestinya ranah peradilan yang mulia ini wajib dijauhkan sejauh-jauhnya dari intervensi politik pihak manapun. C. Dari segi jenis pidana bahwa Undang-Undang Nomor 1 1946 tidak ada kaitan dengan prokes ataupun PSBB sehingga tidak boleh digunakan untuk memidanakan pelanggaran protokol kesehatan. D. Dari segi penafsiran teks hukum bahwa penafsiran teks hukum tidak boleh lepas dari sejumlah metode penafsiran teks yang telah diakui oleh para pakar hukum pidana maupun pakar teori hukum pidana, juga pakar sosiologi hukum dan pakar linguistik forensik, yaitu 1. Interpretasi gramatikal atau bahasa, yaitu penafsiran teks hukum sesuai bahasa umum sehari-hari. Itulah sebabnya penafsiran penyiaran dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana harus dibedakan dengan penafsiran pernyataan. Begitu juga penafsiran keonaran harus dibedakan dari penafsiran keresahan atau perbedaan pendapat atau pro kontra. Dan penafsiran bahasa tidak boleh lepas dari kamus-kamus bahasa yang dipercaya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjadi rujukan resmi dalam bahasa Indonesia. Terkait makna menyiarkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan beberapa arti, yaitu A. Meratakan kemana-mana. B. Memberitahukan kepada umum melalui radio, surat kabar dan sebagainya, mengumumkan berita dan sebagainya. C. Menyebarkan atau mempropagandakan pendapat, paham, agama dan sebagainya. D. Menerbitkan dan menjual buku, gambar, foto dan sebagainya. E. Memancarkan cahaya, terang dan sebagainya. F. Mengirimkan lagu-lagu, musik, pidato dan sebagainya melalui radio. Oleh karena itu, ahli hukum pidana Dr. Muzakir di depan persidangan menyampaikan pendapatnya bahwa rekaman video testimoni saya hanyalah sebuah pernyataan, bukan penyiaran. Begitu juga rekaman video klarifikasi Habib Hanif Al-Attas dan wawancara Dr. Andi Tatat saat ditanya wartawan. Sehingga semuanya tidak bisa diterapkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 karena hanya sebuah pernyataan, bukan penyiaran. Lalu terkait makna keonaran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa artinya adalah kegemparan, kerusuhan dan keributan. Saksi ahli linguistik forensik Dr. Franz dan ahli sosiologi hukum Profesor Dr. Musni Umar serta ahli hukum pidana Dr. Muzakir yang ketiganya dihadirkan oleh saya dan penasihat hukum menerangkan di depan persidangan bahwa onar adalah kerusuhan dan keributan serta huru hara, bukan keresahan. Saksi ahli sosiologi hukum Dr. Trubus yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam BAP-nya tertanggal 18 Januari 2020 pada jawaban nomor 9 di halaman 16 menyatakan penjelasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memberikan penjelasan bahwa ini maksud keonaran adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya, tetapi lebih dari itu berupa kekacauan. Saksi ahli teori hukum pidana Dr. Abdul Khair Ramadan yang dihadirkan oleh saya dan penasihat hukum menerangkan depan persidangan dan juga menuangkan dalam pendapat hukumnya halaman 76 sebagai berikut. Timbulnya keonaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 1
menunjukkan bahwa delik ini adalah delik material. Harus benar-benar terjadi keonaran di kalangan masyarakat. Menyangkut tentang makna keonaran, penjelasan pasal 14 menyatakan keonaran adalah lebih hebat dari kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan muat jadi keonaran. Kekacauan muat juga keonaran. Lalu saksi ahli Dr. Abdul Khair Ramadan menekankan, dengan adanya penafsiran otentik ini, maka tidak dapat ditafsirkan lain selain dari penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian majelis hakim yang mulia, tidak ada alasan bagi jaksa penuntut umum untuk menafsirkan keonaran dengan tafsirnya sendiri yang memasukkan resah, gelisah, pro kontra, perdebatan, perbedaan pendapat, unjuk rasa, dan demo damai sebagai keonaran. Penafsiran jaksa penuntut umum tersebut ngawur dan amburadul serta kacau balau. 2. Interpretasi sistematis atau logis, yaitu penafsiran teks hukum dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang atau dengan keseluruhan sistem hukum sebagai satu kesatuan tak terpisahkan. Itulah sebabnya penafsiran penyiaran dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana semestinya ditarik ke Undang-Undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 yang memang dibuat khusus tentang penyiaran. Dan ini juga sesuai dengan pendapat ahli hukum pidana Dr. Muzakir dalam sidang ini, bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran penyiaran harus merujuk ke Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002, tidak lagi ke pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, sehingga penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dalam kasus rumah sakit Umi sangat tidak tepat. Andaipun dalam kasus rekaman video testimoni saya dan rekaman video Habib Hanif Al-Attas serta wawancara Dr. Andi Tata dikategorikan sebagai penyiaran, maka semestinya ditarik ke Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 yang memang dibuat khusus tentang penyiaran, bukan ke pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Apalagi ternyata rekaman video testimoni saya dan rekaman video klarifikasi Habib Hanif Al-Attas serta wawancara klarifikasi Dr. Andi Tata hanya sebuah pernyataan, bukan penyiaran. Maka lebih tidak tepat lagi ditarik ke pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Saksi ahli sosiologi hukum Dr. Trubus yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam BAP-nya tertanggal 18 Januari pada jawaban nomor 9 di halaman 16 saat menjabarkan tentang unsur menyiarkan dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 menyatakan, dengan demikian tindak pidana penyebaran berita bohong dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 diklasifikasikan sebagai delik pers karena adanya syarat utama berupa unsur publikasi. Meskipun dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tidak menyebutkan mengenai sarana atau medis yang dipergunakan untuk menyebarkan berita bohong atau kabar angin atau kabar disiarkan dengan tambahan atau dikurangkan tersebut, apakah melalui tulisan atau lisan. Sebelum saya lanjutkan, majelis hakim yang mulia, sedikit catatan. Dr. Trubus di dalam BAP-nya memberikan keterangan banyak yang kontroversial, bertentangan satu sama lainnya dari keterangannya sendiri. Karena itu yang saya ambil adalah keterangannya yang sesuai dengan tafsir otentik. Yang sesuai dengan tafsir otentik, saya abaikan keterangannya yang tidak sesuai dengan tafsir otentik. Nomor 3, interpretasi historis atau sejarah. Yaitu penafsiran teks hukum sesuai sejarah lahirnya teks tersebut. Itulah sebabnya penafsiran pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana harus melihat sejarah lahirnya dalam situasi darurat pada saat awal kemerdekaan Indonesia, di mana ada pihak-pihak yang menyiarkan berita bohong untuk menimbulkan keonaran sehingga berpotensi mengganggu kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, sehingga tidak tepat diterapkan di zaman yang kita sudah merdeka lebih dari 75 tahun. Semua ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara serta ahli hukum kesehatan yang dihadirkan oleh saya dan penasihat hukum, yaitu Dr. Refli Harun, ahli tata negara, Dr. Muzakir, ahli hukum pidana, Dr. Abdul Khair Ramadan, ahli teori hukum pidana, Dr. Lutfi Hakim, ahli hukum pidana kesehatan, dan Dr. M. Nasir, ahli hukum kesehatan. Semuanya sepakat bahwa penerapan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 di zaman sekarang untuk konteks kekinian sudah tidak relevan. Karena undang-undang tersebut saat dibuat untuk konteks kondisi darurat baru merdeka yang penuh dengan berita bohong untuk membuat keonaran. Saksi ahli Dr. Muzakir menyampaikan pendapatnya depan persidangan dan juga dituangkan dalam tulisan pendapat hukumnya halaman 33 sebagai berikut. Bahwa pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dibuat dengan cara menghapus pasal 171 KUHP, diganti pasal 14 dan 15 tersebut yang diatur berdiri di luar hukum pidana kodifikasi.
garis miring KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Penghapusan pasal 171 KUHP tersebut melalui S47 garis miring 180 yang memuat norma hukum yang sama dengan pasal pengganti dengan perbedaan ancaman pidana yang lebih berat. Dalam pasal 171 KUHP ancamannya paling lama 3 tahun penjara, sedang dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ancamannya paling lama 10 tahun penjara. Penempatan pasal 14 dan 16 tersebut di luar hukum pidana kodifikasi yaitu KUHP mengandung maksud bahwa norma hukum pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hanya dipergunakan dalam keadaan tertentu yaitu darurat atau chaos. yakni untuk mengatasi keadaan masyarakat yang kacau balau atau keonaran masyarakat yang luas atau situasi yang dalam keadaan darurat sehingga ancaman pidananya dinaikkan menjadi 10 tahun penjara. Dengan demikian, perbuatan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang tidak menimbulkan keonaran, dalam masyarakat secara luas tidak ditangani dengan menggunakan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tapi cukup dengan menggunakan hukum pidana yang lain atau norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia yang cocok untuk mengatasi situasi masyarakat dalam keadaan normal. Penjelasan saksi ahli Dr. Muzakir yang sangat ilmiah ini dengan argumentasi yang amat kuat dan pemaparan yang sangat cerdas ternyata tidak bisa dipahami oleh jaksa penuntut umum, sehingga jaksa penuntut umum dalam sidang bertanya mutar-mutar tidak karuan hingga akhirnya dihentikan dan ditegur oleh hakim ketua di depan persidangan dengan ucapan, kok jaksa begitu saja tidak paham. 4. Interpretasi teleologis atau sosiologis, yaitu penafsiran teks hukum sesuai dengan tujuan pembentukannya dengan tidak menyampingkan konteks kenyataan masyarakat yang aktual atau konteks kekinian. Itulah sebabnya penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam situasi darurat pada saat awal kemerdekaan dengan sanksi hukum penjara 60 tahun menjadi sangat logis karena untuk menjaga keamanan negara dari kekacauan dan kerusuhan. Namun saat ini situasi darurat tersebut sudah tidak ada. Maka penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam situasi normal dengan sanksi hukum penjara 10 tahun menjadi tidak logis lagi. Ahli sosiologi hukum baik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yaitu Dr. Trubus maupun yang dihadirkan oleh saya dan penasihat hukum yaitu Profesor Dr. Musni Umar sepakat memberi keterangan depan persidangan bahwa penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 di zaman sekarang untuk masyarakat kekinian sudah tidak relevan apalagi dengan ancaman sanksi pemidanaan 10 tahun penjara. Di sini juga saya punya catatan majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum tidak mencatat pernyataan Dr. Trubus tersebut, tapi saya dan seluruh pengacara begitu juga Habib Hanif Al-Attas dan Dr. Andi Tatat mendengar percis bagaimana Dr. Trubus di ruang sidang ini mengatakan juga sudah tidak relevan. Ahli hukum pidana Dr. Muzakir juga sepakat dengan pendapat ini. Sebagaimana tadi sudah dikutip pendapatnya disampaikan di depan persidangan di bawah sumpah dan juga dituangkan dalam tulisan pendapat hukumnya halaman 33, yaitu dengan demikian perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang tidak menimbulkan keonaran dalam masyarakat secara luas tidak ditangani dengan menggunakan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tapi cukup dengan menggunakan hukum pidana yang lain atau norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia yang cocok untuk mengatasi situasi masyarakat dalam keadaan normal. Majelis hakim yang mulia, jadi jelas dengan sangat meyakinkan berdasarkan 4 metode penafsiran teks hukum yang diakui para pakar hukum pidana maupun pakar teori hukum pidana, juga pakar sosiologi hukum dan pakar linguistik forensik, yaitu pertama, metode interpretasi gramatikal atau bahasa. Kedua, metode interpretasi sistematis atau logis. Ketiga, metode interpretasi historis atau sejarah. Keempat, metode interpretasi teleologis atau sosiologis. Bahwa penerapan pasal 14 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 saat ini tidak relevan. Apalagi diterapkan untuk kasus protokol kesehatan. Sehingga seluruh isi dakwaan ke-1 dari jaksa penuntut umum, baik yang primer maupun yang subsidiar dan yang lebih subsidiar harus dibatalkan demi hukum. Sebagaimana telah disampaikan oleh saksi hukum ahli tata negara Dr. Refli Harun di depan persidangan bahwa undang-undang yang sudah tidak relevan ada 3 jalan menghapusnya atau menyampingkannya. Yaitu pertama,
dibatalkan dengan undang-undang baru via DPR RI. Kedua, diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, putusan hakim. Karenanya kami sangat berharap Majelis Hakim yang mulia berani menyampingkan penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 karena sudah tidak relevan sehingga ke depan bisa menjadi jurisprudensi bagi penanganan hukum penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dengan menggunakan hukum lain yang sesuai dengan konteks kekinian. Kesimpulan bahwa unsur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. B. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal ini disebut pasal penyertaan. Semua dakwaan jaksa penuntut umum, baik dakwaan ke-1 primer dan subsidiar serta lebih subsidiar maupun dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dijuntokan kepada pasal penyertaan yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pledoi saya halaman 127 sampai 128 sudah saya uraikan argumentasi kuat bahwa penerapan pasal penyertaan ini pada kasus Rumah Sakit Umi terlalu mengada-ngada dan lebay serta menunjukkan bahwa kerja jaksa penuntut umum tidak profesional dan tidak proporsional. Dan faktanya memang jaksa penuntut umum tidak mampu menjawab argumentasi yang saya tuangkan dalam pledoi tersebut. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berbunyi sebagai berikut. 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Saksi ahli teori hukum pidana, Dr. Abdul Khair Ramadan, menyatakan di depan persidangan. Dan dituangkan juga dalam pendapat hukumnya halaman 16. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menentukan dipidananya pelaku tindak pidana, yakni orang yang melakukan, plagiar, dan yang menyuruh melakukan, don plagiar, serta yang turut serta melakukan perbuatan, media plagiar. Delik penyertaan merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana, bukan perluasan perbuatan pidana. Lalu saksi ahli Dr. Abdul Khair Ramadan menekankan bahwa pada penyertaan lazim dilakukan secara sistematis dengan menunjuk adanya pemufakatan jahat di antara pihak. Sedang saksi ahli hukum pidana Dr. Muzakir menyatakan di persidangan dan juga dituangkan dalam pendapat hukumnya halaman 10 sampai 11 bahwa tindak pidana penyertaan memiliki 2 syarat, yaitu 1. Syarat subjektif, yaitu masing-masing pelaku memiliki niat berbuat jahat dan niat jahat tersebut hendak atau telah dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain yang juga memiliki niat jahat yang sama. 2. Syarat objektif, yaitu adanya hubungan antara kelakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku satu dengan pelaku lainnya sedemikian rupa untuk melaksanakan niatnya melakukan kejahatan secara bersama-sama. Jadi pasal penyertaan ini berkaitan dengan niat jahat dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan kejahatan sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelanggaran prokes karena pelanggaran prokes bukan kejahatan. Majelis Hakim yang mulia, penerapan pasal penyertaan pada kasus Rumah Sakit Umi terlalu mengada-ngada dan lebay serta menunjukkan bahwa kerja jaksa penuntut umum tidak profesional dan tidak proporsional karena tidak ada satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya mens rea, niat jahat atau etikat kriminal dari saya maupun Habib Hanif Al-Attas dan Dr. Andi Tatat untuk melakukan tindak kejahatan. Dan tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan adanya kemufakatan jahat di antara saya dan Habib Hanif Al-Attas serta Dr. Andi Tatat untuk melakukan tindakan kejahatan secara bersama-sama. Justru sebaliknya, terbukti melalui fakta persidangan bahwa pernyataan saya dan Habib Hanif Al-Attas serta Dr. Andi Tatat tentang kondisi saya baik-baik saja untuk meredam kejahatan berita hoax yang meresahkan masyarakat dan terbukti dengan pernyataan saya dan Habib Hanif Al-Attas serta Dr. Andi Tatat tersebut menciptakan ketenangan dan menghilangkan keresahan. Pada pembahasan tiap dakwaan telah diuraikan bahwa seluruh pasal-pasal yang dituduhkan tak satu pun yang terpenuhi unsur. Sehingga penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada kasus Rumah Sakit Umi menjadi batal dengan sendirinya manakala pasal-pasal yang dijuntokan kepadanya tidak terpenuhi unsur. Kesimpulan, tak satu pun unsur dalam pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akhirnya sampailah ke bab keempat, penutup Majelis Hakim yang mulia. Penutup.
kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Ketahuilah, sejak hari pertama persidangan kita ini dimulai, selalu diikuti oleh jutaan pasang mata dan telinga dari seluruh pelosok tanah air. Bahkan menjadi sorotan dalam maupun luar negeri. Dan menjadi perbincangan nasional maupun internasional. Bahkan belakangan menjadi perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berbagai kalangan selalu dengan setia mengikuti dan mengamati serta mencermati jalannya persidangan kita ini. Antara lain. 1. Para habaib dan ulama serta santri dari berbagai pondok pesantren dan majelis taklim terus mengikuti sambil menilai kualitas persidangan dengan kebersihan mata hati mereka. Bahkan majelis hakim yang mulia di beberapa pondok pesantren ada nonton bareng pengadilan ini melalui streaming Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 2. Para pakar hukum lokal maupun nasional terus memelototi jalannya sidang ini. Karena banyak hal aneh dalam persidangan ini yang tidak mereka dapatkan dalam persidangan lain. 3. Para mahasiswa fakultas hukum di mana-mana banyak yang menyimak dari sidang ke sidang. Sehingga persidangan kita ini menjadi kuliah hukum terbuka buat mereka. 4. Para tokoh politik dari berbagai daerah tidak ketinggalan menyoroti sidang demi sidang. Karena mereka tahu betul bahwa kasus dalam persidangan ini kental dan menyengat dengan aroma politik.